Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bergabung bersama-sama dengan kami di acara ibadah kita pada saat ini. Untuk memulaikan kita akan mengikuti satu lagu pujian dan kemudian Pendeta Denny Mamuli dari Nusa Utara ya, di daerah Nusa Utara akan memberikan atau membawakan doa buka bagi acara kita pada saat ini. Silakan, Dek. Akan datang masa di mana tak lagi merasakan duka, awan gelap kan lenyap, tiada lagi tangisan, hidup damai selamanya. Sungguh mulia hari itu kan tiba. Hari itu kan tiba, ku memandang wajahnya, dia tak selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Oh mulia hari itu kan tiba. Sama tiada duka dan tiada beban yang berat, tiada sakit dan tiada cemas, kesusahan pun lenyap. Bukan jalan bersama Yesus selamanya. Oh mulia hari itu kan tiba. Hari itu kan tiba, ku memandang wajahnya, dia tak selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Oh mulia hari itu kan tiba. Haleluya. Hari itu kan tiba, ku memandang wajahnya, dia tak selamatkan aku oleh kuasa kasih-Nya. Dia menjamah tanganku dan tuntunku ke tempatnya. Oh mulia hari itu kan tiba. Oh mulia hari itu kan tiba. Kan tiba. Amin. Kita bersyukur untuk lagu pujian yang telah dibawakan oleh The Voice of Family tadi. Ya, satu lagu yang begitu indah, menyatakan kerinduan kita semua, hari yang akan segera tiba. Ya, pada saat kita tidak akan lagi
memiliki duka ataupun hal-hal yang seperti kita alami saat ini dalam dunia ini. Baik, kita akan mulaikan acara kita dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Pendeta Denny Mamuli. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Allah di sorga, Allah sumber berkat, sumber kehidupan bagi kami umat-umat-Mu. Di saat ini ya Tuhan kami datang menghampiri takhta-Mu ya Tuhan, menyerahkan kehidupan masing-masing kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Karena kami mengakui kami penuh dengan kekurangan dan dosa. Kami tidak layak di hadirat-Mu. Tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk menikmati berkat Tuhan. Lebih khusus nafas kehidupan yang Tuhan masih izinkan bagi kami. Hingga kami boleh berada sebagaimana kami ada pada saat ini. Di malam hari waktu Amerika dan di siang hari waktu Indonesia. Kami semua boleh terkumpul di virtual Zoom pada saat ini bersama dengan Jemaat Fisdak New Jersey, Amerika Serikat. Tuhan berkati masing-masing kami yang sudah ada di dalam virtual Zoom ini. Biarlah kuasa sorga akan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kami memohon pengampunan dosa. Kami memohon kelayakan sorga. Kami memohon hikmat dan kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kami semua ketika kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Stephen Rantum. Biarlah dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan juga akan memberkati istri dan anak-anak dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan akan terus selalu dilimpahkan dalam kehidupan keluarga Pendeta Stephen Rantum. Begitu juga dengan kaum keluarga dan orang tua. Berkati kami ketika kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Boleh dapat membaharui kehidupan kami di akhir zaman ini. Dipersiapkan untuk menanti hari Maranatha. Kami semua boleh berada dalam Yerusalem baru. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Berkati para pemirsa yang ada di Facebook yang sementara mengikuti acara ini. Berkat sorga juga dilimpahkan dalam kehidupan mereka juga. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah di malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta Mamuli yang sudah mendoakan acara ibadah kita. Mendoakan saya juga dan keluarga secara pribadi. Terima kasih banyak. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Kita akan membaca terlebih dahulu apa yang ditulis oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat yang saya percaya telah menyusun pelajaran ini dengan begitu indahnya, ya, dengan begitu baiknya, dan rugi kalau kita tidak mungkin membaca pada saat ini. Itulah sebabnya kita selalu dimulaikan acara ibadah itu dengan membaca, dan pada malam hari ini judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Karena Iman Rahab dan yang lainnya. Karena Iman Rahab dan yang lainnya. The Faith of Rahab and the rest, yang sisa yang selanjutnya. Oke. Bacalah, di pelajaran kita katakan, bacalah Ibrani 11 ayat 31 dan Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Mengapa Rahab seorang pelacur kafir termasuk dalam ayat tentang tokoh-tokoh suci Alkitabiah ini? Ibrani 11 ayat 31 katakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka. Ya, karena dia berada di kota Yeriko, kota pertama yang pada saat Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, itulah kota pertama yang akan mereka taklukkan, dan itulah Rahab ada di dalam kota tersebut, dan dia membantu umat-umat Tuhan gantinya dia ingin lebih setia kepada orang-orang Yeriko, orang-orang di tempat dia berasal, tetapi dia lebih mengasosiasikan dirinya dengan umat-umat Tuhan, ya. Jadi perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana ini satu hal yang menjadi salah satu manifestasi iman itu adalah dari kata baik ini. Nanti kita akan lihat, ya. Yosua 2 ayat 9 sampai 11 menceritakan apa yang Rahab katakan kepada para pengintai yang kemudian
sampaikan juga kepada Yosua, dan pada saat itu oleh sebab tanda yang dia terima, maka dia dan keluarganya telah mendapatkan kemurahan dan tidak dibinasakan seperti orang-orang lainnya dari kota Yeriko. Ya, kenapa? Yosua 2:9-11 katakan, dan Rahab berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Temberaut di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi hanya dengan mendengar saja. Seperti saudara dan saya mendengar firman Tuhan, kita tidak lihat apa yang Yesus lakukan. Kita tidak lihat apa yang Rahab lakukan, tapi kita hanya dengar. Tapi seperti Rahab, mari kita mendengar dan apa ya? Dia percaya ya. Jadi dia cuma mendengar, tapi apa yang dikatakan? Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rahab, pelajaran kita katakan, Rahab mungkin adalah tokoh yang paling tidak terduga yang kita temukan dalam Ibrani 11. Rahab adalah salah satu dari dua wanita yang dalam Ibrani 11 sebutkan. Ya, Ibrani 11 cuma sebutkan dua wanita ya. Dia adalah yang ke-10 dalam daftar dari laki-laki yang lainnya dia. Yang disebutkan dialah yang ke-10 dalam daftar. Yang pertama adalah nenek moyang dan bapak bangsa Israel, dan masing-masing itu dianggap orang benar. Lalu ketika kita tiba kepada Rahab, kita menemukan bahwa dia bukan orang Yahudi. Ya, bukan hanya dia orang Yahudi, tetapi juga dia seorang pelacur, dan bukan itu dia seorang juga wanita. Sebelum-sebelumnya itu pria-pria semua ya. Jadi kita menemukan bahwa dia bukan hanya seorang wanita, tetapi juga seorang pelacur, dan bukan apa yang ketiga, bukan Yahudi. Waduh, itu posisinya paling rendah, saudara. Ya, bagi orang-orang Ibrani pada saat Rasul Paulus menulis, maka kelompok pertama itu adalah orang Yahudi itu nomor 1. Lalu di antara orang Yahudi, stratanya ya, strata orang Yahudi itu laki-laki itu lebih daripada wanita. Jadi wanita itu lebih bawah, dan paling bawah daripada semua wanita itu pelacur wanita. Waduh, itu paling bawah sekali. Tapi Rahab ya disebutkan di sini ya. Nah, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dia juga menjadi pusat tematik dari tema dan klimaks dari Fatsal 11. Daftar para heroes of faith, pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani Fatsal 11 itu diatur dengan cara yang unik. Setiap kali nama-nama itu dimulai dengan menggunakan frasa karena iman, maka Abraham, karena iman, karena iman Musa meninggalkan ini, dan lain sebagainya. Kita sudah baca itu ya. Jadi karena iman yang berulang-ulang kali disebutkan. Nah, pola dasarnya adalah, ini sistemnya ya. Karena iman si Abraham, karena iman si Musa, si ini atau di si itu, maka melakukan apa yang mereka lakukan, hal ini dan hal itu, ya, atau karena iman dan hal ini dan hal itu terjadi pada si ini dan si itu. Jadi itu ya. Ada sebab akibat apa, karena iman mereka akibatnya apa, dan kata lainnya apa akibatnya. Nah, pola yang berulang ini meningkatkan harapan pembaca untuk mendengar pernyataan klimaks bahwa karena iman Yosua memimpin orang-orang ke tanah perjanjian. Itu yang seharusnya kita pikir ya. Ujung-ujungnya Yosua memimpin orang-orang ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Bukan itu yang dikatakan oleh ayat ini. Anda bisa membaca Ibrani pasal 11 ya. Sebaliknya Yosua itu dilewatkan. Dan pelacur ini, Rahab ini yang menggantikan Yosua. Rahab yang menggantikan Yosua. Setelah penyebutan Rahab, pola pengulangan itu tiba-tiba berakhir. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Jadi setelah Rahab, apalagi mau disebut? Jadi dengan kalian, kunci daripada pahlawan iman itu seakan-akan dikunci oleh Rahab. Dengan kata lain, ya, apalagi aku harus sebut? Kata Rasul Paulus dari Ibrani 11 ayat 30 dia. Kemudian Paulus dengan cepat mendaftarkan beberapa nama yang cuma disingkat, nggak ada lagi, oh si A melakukan ini. Oh tidak lagi, dia cuma sebutkan nama saja. Dan peristiwa yang tidak dia jelaskan secara rinci. Nah, perbuatan iman Rahab adalah bahwa dia mendengar, percaya, dan taat meskipun dia tidak melihat.
Ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena di zaman Yesus banyak orang-orang Farisi ingin minta tanda dari Yesus. Tuhan, kami ingin melihat kalau kamu betul-betul anak Allah. Buktikan, buat lagi mujizat. Padahal mereka sudah lihat mujizat lagi. Tapi pada kalanya mereka datang lagi pada Yesus, buat mujizat supaya kamu lihat. Tapi Yesus katakan, waduh, biarpun kamu punya mata, kamu tidak melihat. Kamu punya telinga, kamu tidak mau apa? Mendengar. Jadi, tapi Rahab ini terbalik. Dia tidak punya apa ya? Dia tidak melihat, tapi dia hanya mendengar, tapi dia percaya. Dan juga dia apa? Menurut. Ya. Jadi mendengar, percaya, dan apa? Taat menurut. Walaupun ia tidak melihat. Dia tidak melihat tulah-tulah di Mesir. Atau pembebasan di Laut Merah. Atau dia tidak melihat air yang mengalir dari batu atau roti yang turun dari surga. Namun dia percaya. Ya. Dia adalah teladan yang baik bagi para pendengar Ibrani yang tidak mendengar Yesus berkhotbah atau tidak melihat Yesus melakukan mujizat. Dan juga bagi kita, bagi saudara dan saya yang tidak melihat apa yang Yesus lakukan. Kita tidak lihat apa yang Yesus lakukan. Kita cuma baca, kita cuma dengar. Tapi adakah kita mau percaya seperti Rahab? Nah, pengantar Rahab dalam The Daughter of God, ya, pena inspirasi halaman 35 katakan, Rahab adalah seorang pelacur yang tinggal di tembok Yeriko. Dia menyembunyikan 2 mata-mata Israel yang dikirim untuk memeriksa pertahanan kota itu. Karena kebaikannya. Nanti satu kata ini tadi apa yang baik ya, kebaikannya. Ya, nanti ini jadi satu hal yang penting sekali. Ini kenapa ini sangat penting? Nanti kita lihat ya. Karena kebaikannya kepada mereka dan pernyataan keyakinannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan. Mata-mata itu berjanji bahwa nyawa Rahab dan keluarganya akan selamat ketika serangan itu datang ke Yeriko. Ketika bangsa Israel menaklukkan Yeriko, pasti diselamatkan. Kenapa keluarganya itu juga selamat? Karena keluarganya juga berpartisipasi. Orang-orang zaman dulu seperti ya kita yang seringkali dalam satu rumah itu satu keluarga semua, ayah, anak dan lain sebagainya. Kadang-kadang kakek, nenek sama-sama satu keluarga. Jadi pada saat dia menyembunyikan 2 mata-mata tersebut, pada saat mereka dicari-cari, bukan hanya Rahab yang berperan di situ ya, tapi anggota keluarganya juga apa ya, juga seperti Rahab mulai apa, memiliki kepercayaan. Kalau mereka tidak percaya, pada saat di pasukan raja ataupun tentara Yeriko datang, maka anggota keluarga, ya itu Rahab, dan sembunyikan mereka di atas soto rumah itu, atau Rahab sembunyikan mereka di sini-situ. Tapi mereka juga apa? Terlibat di dalam apa? Keselamatan kedua mata-mata tersebut. Itulah Rahab dan keluarganya itu apa? Mendapatkan keselamatan. Nah, pelajaran kita juga katakan, Paulus kemudian melanjutkan dalam Ibrani 11:35-38 dengan daftar kesulitan yang dihadapi banyak orang. Dan frase pernyataan atau statement tidak mau menerima pembebasan menyiratkan bahwa mereka memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Pahlawan-pahlawan iman yang tidak disebutkan orang-orang yang banyak yang disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 35-38, mereka memiliki kemungkinan untuk melarikan diri untuk selamat, tetapi justru mereka memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena pandangan mereka yang tertuju pada upah dari Allah. Nah, pertanyaan bagi saudara dan saya. Meskipun kita tidak melihat satupun dari hal-hal ini yang terjadi, entah itu penciptaan 6 hari, keluarnya orang-orang Israel dari Mesir, salib Kristus. Ya. Mengapa kita memiliki begitu banyak alasan baik untuk percaya bahwa itu apa? Bahwa itu terjadi. Seperti Rahab ya, dia tidak melihat mana itu turun, dia tidak melihat air yang keluar dari batu, dia tidak melihat laut terbelah 2, dia tidak lihat semua itu. Tapi dia percaya. Dia percaya. Nah inilah salah satu hal yang cukup unik ya, bahwa seperti tokoh kunci sepertinya. Tokoh kunci dalam kitab Ibrani adalah seorang apa ya? Seorang pelacur, seorang yang latar belakangnya kotor mungkin ya, latar belakangnya itu tidak baik. Saya tidak tahu kalau itu dapat menjadi satu hal yang apa ya, yang dapat dibanggakan ya. Memang mungkin dapat kita cari tahu apa menarik untuk membaca. Seorang pelacur, daya tarik kita mungkin apa ya, tergerak untuk melihat. Saya ingat Pendeta Mamuli mungkin masih ingat di Universitas Kelabat satu waktu ada seorang yang saya anggap anak begitu ya. Dia kerja di bar. Dan dia bilang, "Waduh, saya memang ya dia saya anggap anak, tapi kemudian dia apa ya,
pada saat saya pergi berangkat ke Filipina, akhirnya dia cari hidup sendiri, dengan kata lain ya. Dia cari hidup sendiri dan dia kemudian menjadi penyanyi di bar. Dia kata dia menjadi penyanyi di bar. Lalu dia ceritalah tentang kehidupannya di bar. Dan kemudian dia berbicara tentang banyaknya pelacur-pelacur ya yang ada di Manado yang juga di bar. Dia bilang, dan dia kenal banyak dengan mereka. Lalu saya coba punya ide, bagaimana kalau kita interview? Kira-kira ada yang berani enggak untuk diinterview? Jadi saya hubungi dia dan dia katakan, oh ada yang nekat katanya, ada pelacur atau ya melacurkan diri ya di bar ya dengan kata lain, yang mau untuk berbicara. Saya kaget ya. Lalu kami undang lah, akhirnya saya undang ya anak tersebut dan juga sahabatnya yang seorang dalam tanda kutip pelacur ya, dan datanglah dia ke kampus Universitas Kelabat di acara chapel kami. Dan disitulah memang pertama kali dari fakultas-fakultas lain itu hadir di fakultas kami untuk mendengar bagaimana seorang pelacur yang menceritakan tentang keadaannya secara jujur. Dia nekat juga, biasanya kan malu sekali, tapi dia pikir wah nothing to lose lah ya. Jadi dia datang dan berbicara di chapel kami dan ada dosen-dosen filsafat lainnya yang bertanya. Saya sudah tidak lagi bertanya saat itu, tapi poinnya adalah ini menjadi satu hal yang cukup unik ya. Dan bagi kita mungkin, waduh, siapa yang mau untuk apa? Mau menampilkan dirinya sebagai seorang pelacur. Tetapi justru kalau kita lihat di Alkitab ini banyak berbicara tentang pelacur atau wanita sundal yang hebat justru ya. Kalau kita lihat di dalam daftar silsilah Yesus Kristus ada hanya 5. Ada sekitar 40 pria yang disebutkan. Yang 4 dari nenek moyang Yesus itu ada 40 pria. Hanya ada 5 wanita. Dan kalau kita lihat latar belakang wanita itu ada hubungannya dengan yang nggak benar, yang nggak baik, kotor dengan kata lain ya. Tamar, Matius 1 ayat 3. Dia apa yang terjadi dengan Tamar? Kalau Anda membaca Kejadian 38 ayat 1 sampai 30, dia adalah anak mantu daripada Yehuda. Anak mantu daripada Yehuda, tapi kemudian matilah satu-satu anak mantunya, satu-satu anaknya Yehuda, sampai akhirnya Tamar dikasih pulang karena mesti kawin ya. Kalau peraturan orang Yahudi atau Israel zaman dahulu, kalau istri dari anak pertama itu meninggal anak pertama, maka istri itu harus menikah dengan yang kedua dan seterusnya. Jadi Anda bisa baca itu ya, Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Lalu karena anak yang bungsu daripada Yehuda masih muda, disuruh pulang masih Tamar. Lalu apa yang terjadi? Wah, ditunggu-tunggu, dia nggak pernah dipanggil-panggil. Akhirnya suatu waktu Tamar ini berpura-pura menjadi pelacur, menjadi wanita sundal, dan dia apa? Kemudian si Yehuda yang cari-cari wanita pelacur ketemu dengan Tamar, dia tidak tahu, lalu dia berzina dengan apa? Dengan Tamar, anak mantunya sendiri yang berpura-pura tersebut. Lalu lahirlah anak dari antara mereka, lalu marahlah Yehuda, lalu dipanggil Tamar, kenapa kamu hamil? Lalu kemudian Anda tahu kisahnya bagaimana Tamar katakan, ini tongkat kamu. Rupanya ya dia tidak sadar Yehuda bahwa dia telah berzina dengan anak mantunya sendiri. Jadi itulah Tamar ya, yang berpura-pura menjadi pelacur atau wanita sundal. Lalu yang kedua itu adalah Rahab ini. Matius 1 ayat 5. Dia tidak perlu berpura-pura, Rahab tidak perlu berpura-pura sebagai pelacur karena ia memang pelacur, dia memang wanita sundal. Yosua 2 ayat 1 katakan, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim, 2 orang mengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Nah, mungkin Anda bertanya, loh, pendeta, kok ini Yosua ini bukannya suruh mereka mata-mata Yosua kok mau berada di tempat wanita sundal, apa cari kesempatan dalam kesempitan, ambil waktu sementara mau mengintai, ya udah main-main dulu dengan wanita sundal, apa kira-kira begitu? Oh bukan ya. Kenapa? Karena wanita sundal itu tidak perlu dipertanyakan kalau orang-orang asing keluar masuk ke tempat mereka, ya. Pedagang-pedagang dari luar kota dan lain sebagainya itu biasa ya, menginapnya itu salah satu tempat yang diinap itu adalah tempat-tempat wanita-wanita sundal yang khususnya di tembok Yeriko itu pusat mereka. Jadi itulah gampang untuk bersembunyi pada saat mereka berada di rumah seorang wanita sundal. Itulah sebabnya kedua mata-mata itu pergi ke rumah daripada Rahab lalu tidur di situ. Ya, itu disebutkan. Rahab itu disebutkan dalam Matius 1 ayat 5. Apalagi? Kemudian Ruth. Matius 1 ayat 5 juga berbicara tentang Ruth, wanita yang disebutkan. Nah, Ruth bukan pelacur.
bukan pelacur. Rut bukan pelacur, tetapi dari satu bangsa Moab yang merupakan hasil persundalan anak perempuan Lot dan ayahnya sendiri. Anak perempuan Lot waktu mereka keluar dari Sodom ya, Gomora ya. Mereka keluar, lalu anak perempuan Lot ini, ya gimana ini, kita mesti punya keturunan. Dibuat mabuklah ayahnya Lot. Lalu apa? Mereka bersetubuh dengan ayahnya dan kemudian hasilnya itu adalah bangsa daripada Rut. Jadi memang Rut ini diasosiasikan dengan bangsa sundal. Dengan kata lain. Apalagi berikutnya? Jadi kita sudah lihat Tamar berpura-pura jadi wanita sundal, Rahab wanita sundal yang sesungguhnya, Ruth bukan wanita sundal tapi berasal dari bangsa sundal. Lalu kemudian keturunan Yesus juga menyebutkan istri daripada Uria. Tidak lain tidak bukan, namanya tidak disebutkan tapi disebut istri Uria, tidak lain dan tidak bukan adalah Batsheba, Matius 1 ayat 6. Nah, dia bukan wanita sundal, tetapi Batsheba dipaksa bersundal oleh atau dengan Raja Daud. Mungkin Anda katakan, wah mungkin pendeta maunya sendiri. Kita sudah pernah bahas mungkin saudara ya, bahwa Batsheba itu dipaksa. Siapa yang mau lawan seorang raja? Raja itu berkuasa mutlak, absolute power yang dia miliki. Lalu kalau kita lihat waktu Nabi Nathan menegur Raja Daud, apa yang Nabi Nathan katakan kepada Raja Daud? Ada orang kaya yang melihat ada orang miskin tetangganya cuman punya satu kambing domba, tapi begitu orang kaya itu punya apa? Ada orang tamunya datang, diambillah apa? Domba daripada orang miskin tersebut. Jadi di sini kita lihat bahwa itu bukan mau-maunya si Batsheba untuk tidur, untuk bersundal dengan Raja Daud. Ya, dia dipaksa bersundal dengan Raja Daud ya. Lalu kemudian oke, jadi sudah ada Tamar, Rahab, Rut, Batsheba, istri Uria, bukan wanita sundal tapi dipaksa bersundal oleh Raja Daud. Dan yang kelima adalah Maria. Nah, Maria juga bukan wanita sundal seperti Rut, Batsheba. Maria bukan wanita sundal, tapi dianggap kalau Batsheba dipaksa, Maria itu dianggap bersundal karena melahirkan anak tanpa suami. Jadi dengan kata lain, persamaan daripada mereka ini, ya, persamaan dari kelima wanita yang disebutkan yang menjadi nenek moyang Yesus adalah masa lalu yang memalukan. Ya. Masing-masing mereka melakukan atau menderita aib reputasi yang tercemar, entah karena mereka mau sendiri atau karena mereka dipaksa atau karena ya tidak tahu apa yang mau dibuat lagi seperti Batsheba atau seperti Maria. Ya. Jadi itu reputasi yang apa? Reputasi yang tercemar. Nah, kenapa Alkitab kita itu jujur ya? Alkitab kita itu jujur sekali mencatat peristiwa-peristiwa yang tidak baik seperti ini. Aib itu mau cerita ya. Siapa di antara kita yang mau menceritakan, waduh mama saya atau nenek saya dulu tuh pelacur pendeta. Mungkin nggak ada yang mau bilang-bilang seperti begitu ya. Tapi inilah Alkitab kita. Karena Alkitab itu mencatat hal-hal untuk menekankan penebusan. Siapa di antara saudara dan saya yang tidak memiliki aib? Siapa di antara kita yang tidak tercemar? Kita semua tercemar. Kita semua penuh dengan noda dosa. Ya, jadi penebusan ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Kita semua memiliki masa lalu yang memalukan. Saudara dan saya memiliki masa lalu yang ada yang disgraceful, memalukan. Tetapi sekarang dapat kita katakan kita bukan lagi disgraceful, tapi kita sudah dapat menyatakan graceful, penuh dengan apa ya? Penuh dengan kasih karunia. Kenapa? Oleh sebab Yesus yang menjadikan kita manusia yang baru. 2 Korintus 5, 17-18. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Masa lalu saya yang memalukan. Masa lalu Anda yang memalukan. Yang orang mungkin kalau ingat-ingat, mungkin masih orang Nado bilang masih agak miring. Orang masih merendahkan kita. Jangan itu melemahkan kita. Yesus katakan apa? Paulus katakan apa? Itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami para rasul. Jadi saudara dan saya, mari kita menjadi pelayan pendamaian dalam arti apa? Kita membawa orang-orang yang memiliki masa-masa lalu yang memalukan, ya disgraceful, supaya mereka penuh dengan grace. Penuh dengan apa? Penuh dengan kasih karunia. Dan inilah kita lihat. Rahab dilihat.
Rahab dilihat bukan karena dia pelacurnya. Betul, masih disebut dengan pelacur. Tapi coba kita lihat apa yang diutamakan daripada Rahab. Ya, Ibrani 11 ayat 31, betul masih ditulis dia adalah seorang perempuan sundal. Tapi apa yang lebih dahulu disebutkan? Perempuan sundalnya? Bukan. Ya. Ibrani 11 ayat 31 katakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa. Jadi itulah ya. Dan dia dimulaikan. Jadi dengan kata lain, kesundalannya itu ditutupi dengan apa? Dengan iman. Ditutupi dengan iman. Iman yang dimulai disebutkan karena iman itu yang menutupi apa? Kesundalannya. Dipakaikan jubah Kristus, ya. Jubah putih dipakaikan. Dan setelah jubah putih itu dipakaikan, setelah dia iman itu menutup apa ya? Menutup persundalannya itu. Apa yang kemudian terjadi? Kenapa sampai dia menjadi orang yang dihormati, yang begitu hebat dihormati di Perjanjian Baru? Oleh sebab setelah dia memiliki iman, kasih karunia, ya, dia beriman, dia percaya, dan apa yang terjadi? Ingat, dia percaya, dia mendengar, dia percaya, dan dia apa? Taat, ya, perbuatan. Itulah sebabnya di sini kita lihat Yakobus 2 ayat 25 disebutkan Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dan ini dimulaikan karena apa? Imannya, iman Rahab. Nah, pendeta, mungkin ada ini Rahab bagaimana? Ada ayat Alkitab yang membuktikan bahwa dia memiliki iman. Ya. Oh, ada tuh saudara ya. Ada. Tadi kita sudah baca. Ya. Dia melakukan apa yang kita kenal dengan istilah confession of faith, pengakuan iman. Yosua 2 ayat 11 kita sudah baca ya. Pada saat dikatakan, wah kami mendengar kamu melewati ini, kami menjadi gentar dan lain sebagainya. Lalu ini pengakuan iman Rahab. Tuhan Allahmu, Yosua 2 ayat 11. Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia menyebutkan nama Tuhan Allahmu. Nah, apa istimewanya pendeta? Nah, dia menggunakan kata Tuhan di sini adalah kata Yahweh, saudara. Yahweh, ya, orang Yahudi nggak berani bilang Yahweh, mereka katakan Adonai, my Lord, ya, Yahweh. Ya, seringkali kita pikir ini namanya Yehova, tapi sebenarnya bukan Yehova, tapi Yahweh, ya. Itu adalah nama perjanjian Allah dan umatnya. Dan pada saat dia menyebutkan nama Allah itu dengan Tuhan atau Yahweh, itu sudah seakan-akan menyatakan bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhanku. Dengan kata lain ya. Tuhanmu itu karena dia menyebutkan nama perjanjian tersebut. Jadi dia orang yang beriman adalah orang yang memiliki pengakuan iman. Yang mengakui Allah. Dan apalagi, apa manifestasi perbuatan Rahab ini ya? Dia mengasihi umat Allah. Apa yang dia lakukan? Nah ini dia. Inilah. Perbuatan iman itu jangan hanya kita bilang, oh saya orang beriman, pendeta ya, saya sudah saya mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Tapi apa manifestasi daripada Anda yang mengakui Yesus, yang percaya Yesus, ya? Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan dalam dunia ini? Dia melakukan tindakan-tindakan iman. Dan apa itu tindakan-tindakan iman? Apa perbuatan-perbuatan Yesus kepada sesama, ya? Dia mengasihi apa? Mengasihi umat Allah. Itulah perbuatan Rahab dan itulah perbuatan Yesus juga ya. Mengasihi umat Allah. Dia menyelamatkan kedua mata-mata tersebut. Yosua 2:12. Setelah dia mengakui pengakuan iman, mengakui Allah ya. Maka ayat 12 katakan apa? Maka sekarang bersumpahlah, karena bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, maka kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ya. Dan pada saat memang dibuat tanda itu, pada saat Yosua dan bangsa itu berhasil mengalahkan Yeriko, mereka diselamatkan karena ada tanda di pintu rumah daripada Rahab. Ya. Tapi poinnya adalah, apa itu artinya ramah? Bahasa Indonesianya ramah, bahasa Inggrisnya adalah kindness. Ya. Sebenarnya ramah itu seakan-akan ya ramah tamah, sekali-sekali makan. Tapi ini dari kata chesed, bahasa Ibraninya chesed. Ya. Chesed, loving kindness. Kebaikan yang didasarkan atas cinta. Ya, itu bahasa Ibraninya. Ya.
bukan hanya ramah, tapi kebaikan yang didasarkan, kebaikan-kebaikan didasarkan atas cinta. Dan kebaikan itu penting sekali ya, kebaikan yang tulus, kebaikan yang murni dengan kata lain ya, kebaikan yang murni. Seorang teolog Kristen yang bernama Martin Buber, dia katakan, pada saat ketika saya masih muda, saya mengagumi orang-orang yang pintar. Sekarang setelah saya tua, yang saya kagumi apa? Orang yang pintar? No. Dia katakan apa? Now that I am old, I admire people who are kind. Saya mengagumi orang-orang yang baik hatinya, tulus hatinya. Ada yang katakan, Mark Twain katakan, kindness is a language. Kebaikan adalah bahasa yang dapat didengar oleh orang tuli. Kebaikan adalah penglihatan yang dapat dilihat oleh orang buta. Orang buta dan tuli mengetahui kalau kebaikan yang kita berikan kepada mereka itu adalah hal yang tulus. Tidak heran Mother Teresa yang terkenal dengan kebaikannya. Dengan kata lainnya dia tuliskan apa? Sebarkanlah kasih kemanapun Anda pergi. Spread love everywhere you go. Jangan biarkan orang yang datang kepada Anda pulang tanpa menjadi lebih baik dan lebih berbahagia. Jadilah ekspresi yang hidup dari kebaikan Tuhan. Jadilah ekspresi yang hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan di wajah Anda, kebaikan di mata Anda, kebaikan di senyum Anda, kebaikan dalam salam hangatmu. Dan ini, kebaikan yang tulus, kebaikan yang didasarkan kasih. Walau sayangnya bahasa Indonesia berbicara hanya dengan ramah, tapi lebih dari dalam daripada itu ya. Kebaikan dalam Alkitab itu lebih daripada sekedar beramah tamah, hanya sekali-sekali kita undang makan, bukan. Kebaikan yang dasarnya dari apa ya? Dari dalam hati yang tulus. Hendaklah kamu baik, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Be kind and compassionate. 2 Timotius 2:24, bahasa Indonesia masih ramah, bahasa Inggrisnya kind, kebaikan ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar dan apa? Sabar, itu nasihat kepada apa? Timotius. Waduh, mungkin kita pikir, aduh, bisa nggak saya ini pendeta? Aduh, kalau saya melakukan ini gimana ini? Kalau baiklah kalau saya berbuat ramah kepada orang yang baik, tapi pendeta, kalau orang yang nggak baik, gimana ini ya? Kalau orangnya itu sukar untuk dibaiki oleh sebab dia nggak benar itu orang tersebut. Well, ada satu statement yang dibuat oleh Samuel Johnson. Dia katakan apa ya? Kebaikan itu ada dalam kekuatan kita. Kindness is in our power. Even when fondness is not. Bahkan ketika kesukaan itu tidak ada. Walaupun saya tidak menyukai orang tersebut. Tapi kita masih memiliki kuasa untuk berbuat baik yang ada dalam diri kita untuk dapat kita apa? Lakukan. Ya, dengan kata lain, be kind even in bad days. Berbuat baik walaupun mungkin kita nggak mood untuk berbuat baik. Apalagi nggak mood dengan orang yang ini nggak benar nih orang. Tapi be kind to unkind people. Kenapa? Because they need it the most. Karena mereka lah yang paling membutuhkan. Ya. Tidak heran Kolose 3:12 katakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah. Yang dikuduskan, yang dikasihinya. Yang telah diubahkannya. Masa lalu kita semua telah diubahkannya. Kita dibenarkan, kita diselamatkan. Pada saat kita sudah menjadi orang pilihan Allah. Seperti Rahab. Apa dikatakan dalam Kolose 3:12? Kenakanlah belas kasihan. Kemurahan. Kindness. Kerendahan hati. Kelemah lembutan dan kesabaran. Kiranya kebaikan Rahab seorang yang memiliki latar belakang yang begitu parah dengan kata lain ya, telah membawa kita semua memiliki satu keyakinan bahwa kita yang memiliki latar belakang yang parah, kita tetap dapat diterima. Dan pada saat kita diterima oleh Tuhan kita yang sudah membawa kita menjadi umat-umatnya, apa yang dapat kita lakukan? Berbuat baiklah kepada orang lain. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Mungkin jika ada tambahan dari Papi, Mami, Om Rain, saudara-saudari kita, orang-orang tua kita, silakan. Ada mungkin, Om Rain sudah di-unmute. Silakan Om Rain. Ada tambahan, Pendeta sangat komplit. Terima kasih.
untuk pekabaran yang luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada mungkin tambahan lainnya, Pak Bi, Mami, silakan. Oh, jika tidak ada, mungkin ada saudara lainnya, silakan. Jika, oke, silakan Regan. Oh, Arda, mungkin Arda ini. Silakan Arda, di-unmute. Oke, Pak Pendeta, saya cuma mau kasih tambahan sedikit. Silakan. Saya pernah belajar tentang Rahab ini di waktu kita belajar Midrash, kalau Pak Pendeta pernah dengar. Betul. Iya, ada sedikit sejarahnya di situ. Rahab itu menjadi pelacur 40 tahun lamanya, tapi dia bertobat. Nah, sebelum Arda terus, Midrash itu adalah seperti komentator bahwa guru-guru Yahudi ya, sehubungan dengan Bible commentary-nya orang Yahudi dengan kata lain. Ya, itulah sebabnya ada Midrash itu yang itulah sebabnya mungkin Anda bingung di mana itu ada Alkitabnya. Mungkin tidak ada dalam ayat Alkitab, tapi dari Midrash, komentari Alkitabiah, komentari Alkitabnya orang Yahudi. Oke, sorry Arda, silakan. Ya, sejarah, jadi kan ada sejarahnya karena mereka kan ada oral Torah kan. Ya. Jadi itu yang diturun-turunkan. Jadi Hagar ini 40 tahun menjadi pelacur, tapi dia kemudian convert. Jadi dia salah satu contoh conversion terbaik kalau di dalam orang Yahudi. Karena dia convert menjadi orang Yahudi dan kemudian seperti Pak Pendeta lihat kan dia juga ada dalam melahirkan Boas kan yang ada di silsilah Yesus Kristus. Terus karena dia bertobat, maka dia dikasih reward juga, walaupun dia bukan dari keturunan Yahudi, dia orang Kanaan, tapi karena dia bertobat, makanya dia anaknya yang perempuan bisa menikah juga dengan Kohenim. Kohenim itu priest, jadi keturunannya itu bisa menjadi ambil bagian di dalam tempel itu. Jadi intinya kalau memang bertobat kayak Rahab, walaupun merah seperti kirmizi, katanya dia berbaju kirmizi, tetapi akhirnya dia bisa diangkat ketika dia bertobat. Itu aja Pak Pendeta tambahan dari saya. Terima kasih banyak untuk tambahannya. Terima kasih banyak Arda. Ya, baik, ada lagi saudara lainnya, mungkin tambahan-tambahan yang dapat diberikan, yang dapat saya lihat. Oh, Pak Bi, silakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Bi Mami? Sudah bagus sekali. Jadi bagaimana begitu besar dosa yang mereka lakukan, akhirnya disebut orang yang beriman. Sama seperti apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan pelacur itu, go and sin no more. Dan dialah yang menjadi salah satu yang hadir pada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu. Thank you, pelajaran yang baik sekali, pelajaran yang penting bagi kita. Amin, amin. Baik, ada lagi mungkin saudara lainnya, Bapak Simatupang, silakan Pak. Tadi saya dengar Midrash, bagaimana posisi gereja Advent? Apakah kita menerima atau percaya dengan doktrin Midrash ini? Terima kasih. Ya, saya terus terang belum pernah membaca secara spesifik ya posisi gereja Advent, apakah itu adalah yang diinspirasikan ya. Dan kita melihat ada saya tidak pernah membaca bahwa gereja kita pernah menerima Midrash, tetapi seringkali yang saya harus akui adalah bahwa ada kalanya pendeta-pendeta gereja Advent yang belajar, misalnya pendeta-pendeta Advent yang belajar tentang Midrash, maka mungkin ada poin-poin yang menarik hanya untuk apa? Menjadi ilustrasi khotbah yang mereka katakan. Tetapi secara posisi gereja itu sendiri, saya tidak melihat gereja pernah menyatakan bahwa Midrash itu sebagai satu inspired writing, sebagai apa? Karena ada begitu banyak hal-hal yang agak ya, melawan teologi atau melawan kepercayaan Alkitab lainnya secara keseluruhan. Kenapa? Karena Midrash itu hanya umumnya itu dari Perjanjian Lama kan, orang Yahudi hanya percaya Perjanjian Lama. Dan bagi kita, Midrash kita dari Perjanjian Lama itu bukan lagi apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, tapi apa yang Yesus katakan di Perjanjian Baru tentang Perjanjian Lama. Dan itulah sebabnya saya tidak pernah melihat bahwa gereja kita menyatakan bahwa Midrash itu satu hal yang dapat kita terima. Walaupun secara pribadi saya tahu ada pendeta-pendeta yang
pada saat mereka berkhotbah hanya untuk ambil ilustrasi. Ya, oh ini kepercayaan orang Yahudi. Nah, itu yang mereka dapat gunakan. Tapi selain daripada itu, saya melihat apakah itu sesuatu hal yang dapat membantu. Ada kisah-kisah yang mungkin dapat membantu, ya kalau memang itu dapat membantu sedikit atau apa memberikan penjelasan, oke. Tapi jika tidak, mungkin kita lebih bagus. Bagi saya pribadi, saya lebih suka stick ke Alkitab dan juga kepada tulisan pena inspirasi. Ya, kita memiliki buku-buku pena inspirasi yang banyak memberikan latar belakang dari apa yang terjadi sesungguhnya. Dan bagi saya itu sudah cukup ya daripada Midras. Tapi kadang-kadang sekali, 1-2 kali kadang-kadang saya bilang, oh ini yang Midrasnya orang Yahudi ini bicara ini seperti ini. Hanya seperti supaya ada sermon illustration begitu ya yang dapat kita gunakan. Itu yang dapat saya tambahkan Bapak Simatupang. Ya. Di-unmute dulu. Ya, silakan. Di-unmute lagi. Karena saya tanya demikian, saya juga tidak pernah baca di buku Roh Nubuat tentang Rahab itu pelacur 40 tahun. Itu makanya saya tanya itu, mana kita mau yang kita ajarkan kepada anggota gereja kita, apakah itu yang kita boleh percaya dia 40 tahun pelacur, sementara Alkitab dan Roh Nubuat tidak mengatakan itu? Iya. Ya, itulah. Jadi ya poinnya adalah tentu saja apa artinya pertobatan ya. Itu poinnya. Jadi ada yang mungkin bagi orang Yahudi ingin menekankan bahwa waduh, walaupun sudah mungkin ya, walaupun sudah 40-an tahun dia hidup dalam keduniawian atau bergelimangan dosa, tapi kasih Tuhan itu dapat apa? Dapat dia yakini dan lain sebagainya. Jadi itu yang mungkin ya. Tapi ya itu dapat saya katakan sehubungan dengan hal tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin ada lainnya yang mau tambahkan? Pendeta Mamuli mungkin atau siapa? Bapak Gibson, ya silakan. Sudah angkat tangan Bapak Gibson. Iya. Bagaimana Yosua dan Kaleb bisa percaya bahwasanya bisa itu Kanaan yang dia lihat raksasa atau orang-orang besar, dia memberitahukan kepada bangsanya itu bisa kita kalahkan. Memiliki iman yang seperti itu artinya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Begitu banyaknya permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bahkan rasanya sangat berat. Bagaimana kita bisa kuat dan teguh di dalam iman kita di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ini, Pak. Itu yang di pertanyaan saya, Pak. Terima kasih banyak Bapak Gibson. Tentu saja ya, kalau kita mengenal seseorang dengan dekat, seseorang yang berkuasa, ya orang di Jakarta dulu istilahnya saya punya istilah ada backingan ya, ada yang membacking kita ya. Kalau misalnya yang membacking kita itu adalah apa ya? Saya sering dulu ya di stasiun-stasiun bus gitu ya. Saya sering kali melihat, saya observasi gitu ya. Ada anak-anak kecil, waduh tapi nakal sekali mereka. Berani sekali mau ajak berantem orang-orang besar, mungkin anak-anak kecil, anak SD, tapi berani sekali mereka mau ajak berkelahi seperti seakan-akan orang-orang yang lebih besar, lebih tinggi dan lain sebagainya dari mereka. Nah, kenapa mereka jadi berani begitu? Karena ada backingannya mereka istilahnya. Ada preman-preman di bus station tersebut yang akan membantu anak-anak kecil ini atau bahkan anak-anak itu jadi prajurit-prajuritnya mereka. Jadi inilah ya. Jadi poinnya adalah bahwa di dalam kehidupan kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, kalau kita tahu siapa backingan kita, ya, dan kalau backingan kita itu adalah Allah kita, yang kita kenal dengan baik, yang kita berhubungan. Seperti kalau saya memiliki backingan itu adalah misalnya Presiden Jokowi. Kalau saya Presiden Jokowi katakan, Pendeta Rantu, kemanapun Anda pergi, ini nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon saya, pasti saya akan apapun yang Anda butuhkan, selama Anda di Indonesia, mau kemana, semua beres, saya akan atur. Wah, bagaimana kira-kira? Walaupun mungkin saya sedang naik gunung yang setengah mati, sedang berjalan, tapi saya tahu, kalau saya ada masalah dalam perjalanan naik gunung dan lain sebagainya, ada helikopter yang akan dikirim Presiden Jokowi untuk saya dan lain sebagainya. Itu poinnya ya. Jadi betul, mereka akan menghadapi raksasa-raksasa yang besar di tanah Kanaan, tantangan-tantangan yang besar, tapi gantinya mereka melihat raksasa tersebut dengan keberadaan mereka yang kecil, mereka bilang, hey,
Raksasa-raksasa. Mau lawan backingan saya kamu. Berani kamu mau melawan Allah saya. Nah, itulah keyakinan daripada Yosua dan Kaleb, ya. Dan dia menghadapkan tantangan raksasa-raksasa itu bukan dengan dirinya sendiri. Kalah mereka. Tapi ditandingkanlah itu raksasa-raksasa, masalah-masalah kita itu dengan Allah kita. Kalau kita melihat masalah-masalah kita itu kecil bagi Allah kita, Bapak Gibson, ya. Karena kita yakin, tapi itu harus diperoleh kalau kita memang betul-betul kenal. Kalau saya tidak kenal Bapak Jokowi, Presiden Jokowi, maka saya nggak bisa berani seperti kalau saya betul-betul mengenal dia. Itulah sebabnya perlu sekali kita memiliki pengenalan akan Allah kita, supaya kita yakin. Supaya kita yakin, selamat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keberadaan kita. Ya, Tuhan akan selalu memimpin kita dalam lembah kekelaman sekalipun. Kita tidak takut bahaya karena Dia ada beserta kita. Itu yang dapat saya tambahkan, Bapak Gibson. Ya, ada lagi mungkin saudari lainnya? Jika tidak ada, mungkin kita dari live stream, silakan, Dek. Oh, tidak ada tambahan, Pendeta? Oke. Jika tidak ada, terima kasih bagi saudara-saudari sekalian yang sudah menambahkan, sudah bertanya, ya, dan sudah memberikan jawaban juga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, mari kita terus bergumul dengan Allah kita dan lebih mengenal Dia, ya, supaya kita bisa tandingkan Dia dengan masalah-masalah kita, ya, dan memiliki kekuatan yang pasti darinya. Baik, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Mungkin ada hal-hal yang dapat kita doakan pada saat ini. Silakan, saudara sekalian. Ada kira-kira yang ingin kita doakan secara khusus? Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, silakan, Dek. Dari live stream hanya ada silent request yang seperti biasa, Pendeta. Okay. Dan juga boleh tolong doakan Papa ulang tahun, Pendeta. Oh, Bapak Siregar. Iya. Oke, berulang tahun pada hari ini. Puji Tuhan, ya, kita dapat merayakan penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian Bapak Siregar. Kita tahu waktu-waktu yang lalu bagaimana masalah kesehatan juga beliau telah alami pada saat itu, ya. Tapi Tuhan telah memberikan kekuatan, kesembuhan yang pasti dari surga, telah menjadi bagiannya, dan penyertaan surga terus menjadi bagian Bapak Siregar. Kita terus juga doakan beliau. Baik, jika tidak ada lagi, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas kesempatan yang begitu indah, Tuhan. Dapat melihat bagaimana Engkau yang telah memberikan rahmat-Mu yang penuh, ya, rahmat-Mu yang penuh kepada orang-orang yang sudah bahkan memiliki masa lalu yang kelam sekalipun. Kami semua yang memiliki masa lalu yang gelap kelam, Tuhan. Tidak ada yang tidak sempurna. Tidak ada seorang pun yang dapat menyatakan diri mereka sempurna di antara kami, Tuhan. Tapi kami bersyukur karena seperti Rahab, kami dapat mengakui Engkau. Kami dapat percaya Engkau. Walaupun kami tidak melihat Engkau, Tuhan. Kami tidak melihat Yesus waktu Dia disalibkan. Kami tidak melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi kami dapat melihat penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kedamaian pada saat kami berada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Penyertaan Tuhan yang menjadi bagian kami, yang masih dapat kami terus rasakan oleh sebab kami yang ingin selalu bersahabat dengan Engkau, selalu ingin dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin menyerahkan semua pergumulan-pergumulan kami. Kami ingin menyerahkan semua permohonan-permohonan kami. Tapi sebelumnya, Tuhan, ampunilah dulu kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Jadikanlah kami kembali dan terus menjadi anak-anak-Mu. Biarlah tiket menuju ke surga yang sudah ada di tangan kami, Tuhan, tidak pernah terlepas dari tangan kami. Kami tidak pernah melepaskan tiket tersebut atau merobek tiket tersebut. Tapi kami terus bersama-sama dengan Engkau yang memberikan kekuatan, berjalan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah pada saat ini. Entah itu masalah penyakit, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka. Dan bagi mereka yang dalam bersukacita, yang sedang bersyukur, seperti Bapak
Siregar pada saat ini Tuhan. Kami ingin bersyukur, kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu bersama-sama dengan beliau. Tuhan telah menuntun kehidupannya, menghadapi tantangan demi tantangan kesehatan yang dia alami di waktu-waktu yang lalu. Tapi kami melihat bagaimana kekuatan yang pasti telah menjadi bagian Bapak Siregar. Kekuatan rohani yang Tuhan telah berikan kepadanya. Biarlah ini terus menjadi bagiannya Tuhan. Tuntunlah dia terus. Biarlah jaminan keselamatan itu terus berada dalam diri, dalam kehidupan Bapak Siregar dan keluarga besar Siregar semuanya. Ibu Siregar Tuhan. Dan juga bagi saudara Elisa Siregar yang ada di New Jersey yang telah menjadi tenaga Tuhan. Menjadi saluran Tuhan. Sehingga kami semua dapat berbakti bersama-sama disatukan dalam ibadah kami. Tuhan berkatilah bukan hanya Bapak Siregar di Jakarta, tapi juga saudara Elisa Siregar di New Jersey dengan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat surga dalam untuk memenuhi sebuah kebutuhan-kebutuhan kehidupannya dan kebutuhan-kebutuhan pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati Dede. Dan pada saat ini juga Tuhan kami membawakan orang-orang tua kami, semua yang sudah hadir dengan bersama-sama dengan kami pada saat ini, pendeta-pendeta senior, juga pendeta-pendeta yang masih bertugas saat ini seperti pendeta Mamuli, kami berdoa untuk mereka. Kami juga hamba-Mu ingin berdoa bagi orang-orang tua kami lainnya yang sudah bersama-sama dengan kami. Juga secara khusus Ibu Orpa Ayorbaba Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai beliau di dalam kehidupannya. Dan pada saat ini juga Tuhan hamba-Mu ingin membawakan semua yang masih dalam pergumulan mereka, pergumulan pribadi mereka. Hamba-Mu ingin berdoa terus bagi saudari Ike Lintang Tuhan, yang terus ingin melihat jalan yang Tuhan sudah siapkan baginya dalam kehidupannya. Tuhan kiranya Engkau selalu akan berperkara. Kami juga terus berdoa bagi saudari Lili di Bandung dengan permasalahan dalam rumah tangganya Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan jalan keluar bagi Lili sehingga dia akan selalu kuat oleh sebab Tuhan yang menguatkan dia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Evi dan Angel yang mendoakan anggota keluarga mereka di mana saja yang ada di Indonesia, di Cuba. Sertailah juga mereka. Om Yan dan Tante Sin Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan selalu satu kepastian bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka untuk berjalan tanpa bisikan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi Tante Omi Asa, yang ada di California Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dia dalam pekerjaan, kehidupan, dan juga dalam segala sesuatu yang dapat terus dilakukan oleh Tante Omi Asa. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Marta Lam Kadowangko, bagi rencana untuk Bapak Asang, untuk dapat nantinya dibaptiskan juga. Kami bersyukur Tuhan, karena ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang sudah didekatkan. Dan bukan hanya didekatkan, tapi ada beberapa yang bahkan sudah menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi Bapak Gibson Tampu Bolon untuk dibaptiskan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada Bapak Gibson sehingga imannya tidak akan pernah luntur. Dia akan semakin kuat di dalam Engkau. Dan bagi saudara-saudari kami lainnya Tuhan yang sedang bersama-sama dalam acara ibadah kami, yang sedang bergumul tentang kebenaran yang sudah mereka miliki saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu akan terus mengetuk pintu hati mereka. Sehingga mereka pun dapat mengambil keputusan untuk menerima Engkau sepenuhnya. Seluruh ajaran-Mu Tuhan. Ajaran-ajaran yang mungkin apa yang Engkau ingin kami lakukan, yang mungkin di masa lalu tidak semua mereka lakukan. Tapi biarlah saat ini Tuhan, termasuk dalam pengudusan hari Sabat, termasuk bukan supaya diselamatkan, bukan, tetapi sebagai tanda umat-umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Biarlah jika mereka memang memiliki kerinduan untuk menuruti seluruh kebenaran-Mu, biarlah Tuhan menggerakkan hati mereka juga untuk dibaptiskan, untuk menerima Engkau dalam baptisan yang kudus. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudari itu Tuhan, yang sedang juga mendengarkan doa ini sekalipun, biarlah Roh Kudus-Mu akan terus mengetuk pintu hati mereka. Hamba-Mu ingin berdoa juga bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Jane di Philadelphia dengan masalah kesehatannya. Kami berdoa Tuhan, juga kedatangan Ibu Shana Laluan, kiranya itu dapat menjadi satu terus kekuatan yang pasti bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi John yang akan diinterview kembali. Tuhan, jika Engkau berperkara, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi mereka untuk dapat memperoleh visa untuk dapat datang ke Amerika Serikat. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak muda di jemaat kami Tuhan. Di masa muda mereka dengan pergumulan mereka, kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Jonathan Asa
Kami berdoa kiranya dia Tuhan akan selalu mengingat Engkau. Tidak pernah melupakan bagaimana Engkau telah menuntun dia sebagai pengkhotbah cilik waktu lalu. Pada saat ini pun kiranya dia akan juga semakin dekat dan semakin dekat kepadamu. Dan juga hamba ingin berdoa bagi semua umat-umat Tuhan. Kiranya pengharapan untuk bertemu dengan kekasih-kekasih mereka yang Tuhan sudah izinkan beristirahat akan terus menjadi bagian mereka. Hamba ingin terus mengingat dalam doa Tante Beth, Yeli, dan juga saudara Charles, Dian, keluarga Dian Monika. Tuhan kuatkanlah terus mereka. Bawalah mereka dalam kasih surga yang semakin dekat. Menguatkan mereka untuk dapat kembali nantinya bertemu kembali dengan Moti di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sempurnakanlah doa-doa kami. Sempurnakanlah jika ada hal-hal yang tidak sempat hamba sebutkan. Biarlah Engkau yang Allah yang Maha Tahu akan memberikan jawaban sesuai dengan kemahatauan-Mu Tuhan. Engkau akan mengadakannya sesuai dengan waktu yang tepat bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian untuk kebersamaan kita pada saat ini. Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Terima kasih banyak. Terima kasih Om Ray. Oh, Ibu Heri ada angkat tangan, tapi saya tidak lihat tadi tangan. Sorry Bu Heri, ini sudah semakin banyak. Jadi saya harus